فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hendaknya pembahasan yang lalu berhubungan dengan masalah utang piutang. Kaidah utama dalam masalah utang piutang apa? Yang dengannya kita bisa mengetahui riba atau bukan. Bagaimana bunyi kaidahnya? Indah Muhammad Kalimbang. Dalam bahasa Arabnya lebih ringkas. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Nah, dan maknanya harus dipahami juga. Ya, kaidahnya semua piutang yang ditarik kemanfaatan duniawi oleh pihak yang menghutangi, maka itu adalah riba. Pada pembahasan yang lalu kita membahaskan beberapa poin seputar utang piutang. Di antaranya tambahan yang diberikan oleh pihak yang dihutangi. Nah, tambahan yang diberikan oleh pihak yang dihutangi itu kapan masuk kategori riba dan kapan tidak masuk kategori riba. Hendaknya jawab. Seorang berhutang, ketika melunasi dia memberikan tambahan. Nah, kapan dikategorikan riba dan kapan tidak dikategorikan riba? Mafhum soal? Nah, jadi yang menjadi pembeda ikhwanifillah ada tidaknya persyaratan di awal, sehingga masuk kategori riba kalau tambahan tersebut Bapak Muhammad dipersyaratkan di awal akad utang piutang itu. Ya. Kemudian tidak masuk kategori riba kalau tambahan tadi tidak dipersyaratkan. Dalam artian murni keinginan pihak apa? Keinginan pihak siapa? Pihak yang berhutang. Nah, dia ingin berbuat baik, itu saja. Ada pihak yang menghutang, ya fanifillah, tidak boleh sama sekali dia berharap ada tambahan, karena ini harapan riba berarti. Baik. Nah, jadi pemberian itu murni tabarruk, yaitu pemberian sebagai kebaikan untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyaran nas ahsanuhum qadaan. Nah, dan tambahan ini macam-macam lah. Utang 1 juta sambil bawa baik roti. Nah, itu termasuk tambahan. Kalau dipersyaratkan sejak awal jadinya riba. Tapi kalau tidak dipersyaratkan ya tidak masalah. Termasuk dalam keumuman ahsanuhum qadaan, yang paling bagus dalam menunaikan. Tapi tersisa pembahasan kita
berhubungan dengan masalah muamalah dengan bank ribawiyah yang ada pada saat ini. Telah disinggung di sini berhubungan dengan meminjam hutang dari bank ribawi. Nah, adapun kalau meminjam hutang dari bank ribawi, hampir semuanya tidak akan ragu bahwasanya itu adalah riba, kecuali orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Nah, tidak peduli dengan masalah agama. Nah, akan ngayal dalam masalah ini. Tapi seorang yang tahu sedikit saja permasalahan ini, maka akan tahu kalau hutang kepada bank ribawi ini masuk kategori riba. Kenapa? Karena jelas. Bank mempersyaratkan bunga dengan sekian persen dari dari hutang yang diberikan. Dan ini hakikat riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Baik. Adapun kebalikannya, akhwanillah, hal ini yang banyak kaum muslimin lalai darinya, yaitu ketika seorang muslim menyimpan uangnya di bank ribawi. Baik. Ketika seseorang menyimpan uang di bank ribawi, akad yang dia lakukan ini apakah termasuk akad riba atau bukan? Baik. Maka untuk mengetahui akad yang kita lakukan ini akad apa, harus tahu posisi uang ini sebagai apa. Karena ada kemungkinan kita menyerahkan uang kepada orang lain, kemungkinannya titip saja. Titip, tahu titip? Syabik. Ya, konsentrasi. Dititipkan uangnya. Bisa enggak? Saya titip uang ini dijaga. Bisa baik berupa dipinjamkan. Pinjamkan namanya apa? Ariyah, ya tidak? Ariyah ini dipinjamkan. Bisa dihutangkan. Dan dalam syariat Hanifiyah 3 perkara ini beda-beda hukumnya. Adapun dititipkan ini namanya wadi'ah. Namanya sesuatu dititipkan, ya sudah, dititipkan, diletakkan, bank menyediakan berangkas. Kemudian siapa yang menitipkan uang kepadanya, dimasukkan berangkas itu, tutup. Jadi uang ini tidak diputar, tidak diotak-atik. Ini kalau wadi'ah. Kalau wadi'ah, kalau titipan demikian. Sebagaimana seorang misalnya titip perhiasan emas kepada seseorang, ya tidak boleh. Emas ini kemudian digunakan, diotak-atik atau bahkan diputar. Ya, ini namanya wadi'ah. Dan kalau posisi sebagai wadi'ah, maka sebenarnya yang berhak, yang berkewajiban untuk memberikan balas jasa siapa? Siapa yang berkewajiban memberikan balas jasa? Yang menitipkan. Berarti apa? Pihak yang menitipkan uang ke bank ini yang ngasih ngasih balas jasa. Misalnya setiap tahun bayar sekian ribu atas penitipan uang kepadanya. Ini kalau titipan. Dalam istilah wadi'ah yang kemudian diadopsi oleh sebagian bank yang menamakan dirinya bank syariat dengan istilah wadi'ah ini. Penitipan. Kalau penitipan yang syar'i, ya tadi dititipkan. Kemudian ya tadi otak-atik uangnya. Yang kedua tadi? Peminjaman, ariyah. Sebagaimana telah kita lewati akad pinjam meminjam, maka kalau namanya pinjam meminjam, kita serahkan harta itu dengan Dengan perjanjian nanti dikembalikan harta itu juga, ya tidak? Boleh digunakan, tapi harta itu nanti dikembalikan lagi, yaitu masih zatnya. Saya pinjam gelas, ya nanti yang dikembalikan gelas itu bukan gelas yang lain. Ini namanya pinjam meminjam. Dalam bahasa Arabnya ariyah. Dan ini
bukan yang terjadi pada orang ketika dia menyimpan uangnya di bank. Ya tidak. Untuk wadiah enggak. Nah, apalagi pada bank konvensional. Karena apa? Uang mereka putar. Dan yang memberikan tambahan malah bukan orang yang menyimpan, tapi pihak bank malah apa? Memberikan tambahan, memberikan bunga kepada pihak yang menyimpan uangnya di bank. Ya tidak? Paham di sini? Paham Ridwan? Demikian pula tidak bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai ariyah, sebagai peminjaman. Kenapa? Karena ketika nanti pihak yang menyimpan uangnya tersebut atau dengan istilah menabung ini mengambil uangnya, yang diambil adalah uang yang lain. Ya tidak? Tidak mungkin mana uang yang dulu saya titipkan. Dia kasih tanda, dikasih nama Wahyu. Ketika sampai, ini tidak ada namanya. Ini bukan uang saya ini. Nah, berarti bukan akad pinjam meminjamnya, tidak. Maka tidak tersisa kecuali yang ketiga, yaitu utang. Berarti seorang yang menabung uangnya di bank, hakikatnya dia menghutangi bank. Dia menghutangi bank dan dengan perjanjian di awal mendapatkan suku bunga tertentu dari bank. Ini riba enggak? Hakikatnya riba. Berarti kalau kita perhatikan, sebenarnya orang yang menabung di bank dengan orang yang pinjam kepada bank, parah mana? Parah mana? Parah mana indahnya Zakaria? Kedua-duanya parah. Tapi kalau kita lihat yang menabung itu akilah riba atau mukilah. Yang menabung ini kalau dia mengambil bunganya kemudian dia makan, malah dia yang menjadi apa? Akilah riba, dia yang memakan harta riba. Paham? Karena kalau orang minjam ke bank, ini masuknya ke mukil riba, memberi makan orang dengan riba, yaitu memberi makan bank itu dengan riba. Kenapa? Karena kita ngasih bunga dari hutang kita. Tapi kalau kita menabung, kita dikasih bunganya. Ya tidak, kita yang makan bunganya, waliyadzubillah. Berarti dia makan riba, jelas. Paham itu? Berarti akadnya sama-sama parah. Baik itu hutang di bank ataupun menabung di bank. Cuman kebanyakan manusia kalau hutang sudah jelas-jelas haram hutang ke bank. Tapi gantian masalah menabung di bank ini bermudah-mudahan. Padahal Padahal sama-sama itu adalah akad ribawi. Akad ribawi. Bahkan kalau kita kemudian mengambil bunga dari menabung di bank, maka jelas kita memakan harta riba. Kenapa? Kalau ditanya, karena hakikat harta yang kita tabung di bank itu hakikatnya adalah apa? Ibarat kita meminjamkan uang ke bank. Buktinya apa? Karena uang itu dipakai oleh bank, diputar untuk apa? Perekonomian di bank itu. Diputar. Makanya mereka mendapatkan keuntungan banyak. Ada orang menabung 10 juta, baru diambil nanti sebulan yang akan datang atau yang lainnya 10 juta ini mereka utangkan lagi yang diputar terus. Dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian bank memberikan apa? Memberikan tambahan kepada orang yang menghutanginya, yang pada contoh ini adalah yang menabung, ya tidak? Yang menabung ini hakikatnya dia orang yang menghutangi bank. Kemudian bank memberikan tambahan yang dinamakan dengan bunga. Walaupun sebenarnya dia itu bangkai, ya tidak, bukan bunga ini. Bangkai karena haram. Baik.
diberikan kepada orang yang menabungnya. Nah, kalau kita paham masalah ini, maka jelas kenapa para ulama memperingatkan kaum muslimin dari apa? Dari menabung atau meletakkan uangnya di bank. Nah, kenapa? Karena itu adalah apa? Akad ribawi. Termasuk dalam apa? Akad ribawi. Jadi bukan sekedar yang hutang saja, tapi yang menabung di bank juga apa? Juga jatuh dalam apa? Dalam akad ribawi. Bahkan kalau dia mengambil bunga dari bank itu, dia malah yang memakan riba jelas. Ini harus dipahami ya, Pak. Sehingga seorang jangan bergampang-gampangan dalam masalah meletakkan uangnya di bank hanya sekedar ingin mendapatkan apa? Mendapatkan kemudahan misalnya. Baik, punya uang 5 juta sudah disimpan di bank. Ini belum masuk kadar darurat yang para ulama rahimahumullah ta'ala membolehkan seseorang untuk menyimpan di bank. 5 juta masih tergolong sedikit, disimpan saja tidak ketahuan. Baik. Oleh karena itulah, para ulama dalam fatwa mereka menegaskan tidak diperbolehkan seorang muslim menyimpan uangnya di bank. Pada bank-bank konvensional ini, bank ribawi. Pada bank ribawi. Kecuali dalam kondisi darurat. Dan kedaruratan ini misalnya apa? Seorang punya uang banyak sehingga bingung terus. Tidak bisa tenang hidupnya kalau apa? Kalau uangnya masih di rumah. Pikirannya maling. Bahkan sama keluarganya saja curiga. Misalnya. Kalau uangnya saking banyak sehingga kondisi demikian, ya ini baru dia diberi uzur untuk apa? Menyimpan uangnya di bank. Kenapa? Karena sudah kadar darurat sehingga hidupnya tidak tenang sama sekali. Padahal ketenangan hidup termasuk hal yang menjadi tujuan dalam syariat. Cuma kalau kadar sedikit, alasannya saya tidak tenang, ini berarti alasannya tidak benar. Atau kondisi tidak aman memang kondisi tidak aman sehingga kalau uang di rumah sudah hilang, sehingga khawatir hal tersebut dengan kekhawatiran yang jelas, maka diberi uzur. Dengan catatan tidak boleh baginya mengambil bunganya. Tidak diperbolehkan mengambil bunga yang apa? Yang disepakati dalam apa? Dalam akad dengan bank tersebut. Baik. Makanya dalam masalah ini kalau menabung hendaknya seorang betul-betul menjauhinya. Kalau ukuran kita sebenarnya ya tidak ada, ya kan? Tidak ada untuk menabungnya di bank. Baik. Perkara berikutnya yang disepahami, kalau seorang taruhlah misalnya seorang alif misalnya punya 6,000 saya punya uang banyak sekali. Tapi kurus akhirnya karena bingung mengirim uang. Dia tabung di bank. Syaratnya apa tadi Ali? Tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh mengambil bunganya. Lalu diapakan? Misalnya uang 1 miliar, tetap bunganya besar ya tidak? Ngumpulnya besar. Mau diapakan uang itu? Disinilah pandangan para ulama dalam mensikapinya. Ada yang mengatakan sudah tidak usah diambil, karena itu bukan hak dia. Bukan hak dia. Sebab itu adalah uang haram. Biar saja di bank, tidak usah diambil. Yang kedua, diambil saja, kemudian dimusnahkan. Karena apa? Karena kalau ditinggal akan menguntungkan bank. Semakin senang kan? Gereh-gereh ini. Ketawa-ketawa sudah dikasih hutangan, bunganya malah dikasihkan lagi. Tambah senang, tambah kuat bank itu.
Nah, tambah kuat. Apalagi kalau uang sampai miliaran. Nah, bebannya besar. Nah, beli motor pun dapat. Baik. Nah, kalau kemudian sekedar sudah untuk bank, senang sekali. Nah, maka yang lain mengatakan diambil, dibakar atau dimusnahkan. Cuma ini juga tidak benar karena kita dilarang untuk apa? Untuk memusnahkan sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan oleh dari arah lain. Baik. Karena masuk idha'atul mal. Lalu bagaimana ini? Maka fatwa yang paling kuat dalam masalah ini alhamdulillah berhubungan dengan apa yang didapat dari apa? Bunga menabung di bank. Itu apa? Tetap diambil, tetapi dia tidak boleh memanfaatkan untuk dirinya. Tapi dia mengambil dalam rangka takhallus minha. Jadi dia ambil karena inilah merepotkannya. Karena uang yang riba tadi, uang haram itu munculnya karena uang dia, ya tidak? Yang menjadi sebab adalah keberadaan uang dia di bank. Nah, kalau ditinggal dia juga apa? Juga kena batunya. Kenapa? Karena berarti akan mengakibatkan bank semakin kuat, mengambil kemanfaatan lebih banyak lagi. Kalau diambil, ini juga perkara haram. Jadi kata orang ini si malakama. Nah, diambil repot, tidak diambil juga repot. Nah, maka yang rajih dia harus mengambilnya. Diambil dengan niatan takhallus. Diambil dengan niatan untuk membebaskan diri darinya, membebaskan beban dari itu. Kenapa? Karena dia pun ketika menabung uang itu tadi alasannya apa, Wahyu? Dia menabung di bank itu dengan apa? Dengan alasan karena kedaruratan, ya tidak? Karena alasan kedaruratan. Bukan karena memang ingin mengambil manfaat. Darurat sudah, dalam artian karena darurat keamanan, maka baru boleh. Baik. Adapun kalau alasan ikhwanifillah, untuk biar apa ngumpul, ini tidak benar. Saya kalau nabung di rumah nggak ngumpul-ngumpul, nggak ya, sudah. Nah, setiap pekan dia 500.000, ini tidak betul. Nah, alasannya tidak dibenarkan. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Jadi bunga tadi, yang rajih diambil atau tidak berarti nafi'? Diambil dengan niatan, wahina ini diambil untuk pesta. Nah, atau gimana? Diambil dengan niatan apa? Takhallus, yaitu membebaskan diri dari harta haram tersebut. Nah, timbul khilaf lagi, bagaimana cara takhallusnya? Cara membebaskan diri dari harta riba ini, karena sesuatu yang haram memang ribet ya, untuk seorang bisa bersih dari ini. Diambil kemudian takhallus untuk membebaskan diri. Ada yang tadi cara takhallusnya adalah sudah dimusnahkan saja, dibuang. Tapi ini dikritisi oleh para ulama. Nah, fatwa yang paling kuat dalam masalah ini takhallusnya adalah dengan cara apa? Diarahkan kepada sesuatu yang bermaslahat bagi kaum muslimin. Bermaslahat bagi kaum muslimin dari hal-hal yang sifatnya umum. Seperti misalnya pembuatan jalan mereka. Pembuatan jalan, pembuatan selokan, pembuatan sumur-sumur yang sifatnya umum, atau kamar mandi yang sifatnya umum, tidak dimanfaatkan oleh pribadi-pribadi tertentu. Nah, ini fatwa yang paling bagus dalam masalah ini. Sehingga apa? Seorang tidak memakan harta itu untuk dirinya sendiri. Paham?
Jadi tetap seandainya ada bunganya, ya dia ambil bunga itu, tapi dengan niatan untuk membebaskan diri darinya. Berarti alhamdulillah, misalnya dia dapat bunga dari simpanan dia misalnya 10 juta, maka dia berikan. Nah, ketika memberikan ini alhamdulillah sebagai bentuk apa? Ingin membebaskan diri, bukan memberikan dengan niatan sedekah. Tidak betul. Karena dia apa? Tidak ada pahala sedekah di situ. Tidak ada pahala infak di situ, karena itu bukan infak, bukan sedekah. Sebab syarat dari infak dan sedekah harus dari harta yang apa? Harta yang halal, harta yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan ini juga banyak yang salah lagi di sini. Niatnya masih memberikan harta riba, tapi apa? Dia seakan-akan posisi tinggi, berikan sebagai bentuk sedekah. Salah. Tidak diterima sedekahnya. Tapi hendaknya dia meniatkan itu dengan niatan takhallus. Ini harta riba, saya ingin melepaskan diri darinya. Baik, kalau niatan sedekah tidak akan dapat pahala. Niatan infak tidak akan dapat pahala. Tapi niatannya takhallus sebagai bentuk apa? Taubat dari hal tersebut. Dia dapat pahala tidak kalau niatan seperti ini, Devi? Dapat pahala. Karena apa? Dia usaha untuk menjauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tabiat manusia senang dengan yang namanya apa? Yang namanya duit, ya tidak? Baik. Ini dipahami. Jadi masalah menabung di bank, ini tidak kalah parahnya dengan masalah meminjam di bank. Maka harus diperhatikan. Jangan kita bermudah-mudahan padanya. Berarti masuk ke perkara berikutnya, lalu bagaimana dengan apa? Dengan masalah transfer melalui bank. Masalah transfer melalui bank. Di sini seorang harus jeli memahami mana yang masuk riba, mana yang enggak. Sebagian ikhwanifillah mengatakan transfer itu juga apa? Haram, enggak boleh. Sebagian mengatakan itu termasuk muamalah yang masyru'. Sebagaimana kita muamalah dengan sebagian orang yang memang dia pada sebagian muamalahnya muamalah ribawi, tapi dalam beberapa kondisi muamalahnya ada riba padanya, maka ya boleh tetap bermuamalah dengannya, walaupun tentunya menjauhinya lebih afdal. Lalu mana yang kuat dalam masalah ini? Kita harus melihat pada substansi masalah dulu, inti masalahnya yaitu masalah akad transfer ini. Akad transfer ikhwanifillah yaitu termasuk akad di mana seorang meminjam jasa, ya tidak? Dia atau lebih tepatnya membeli jasa dari pihak penyedia pengiriman uang ini, ya tidak? Nah, ketika kita ingin mengirim sesuatu, ini kita kita membeli jasa dia, ya tidak? Dibayar untuk ngirim. Nah, ini secara asalnya adalah suatu perkara yang masyru'. Suatu perkara yang masyru'. Sebagaimana kita misalnya ngirim uang lewat lewat orang sudah. Maulana kirimkan uang ini sampai sana, nanti tak bayar. Sah tidak? Sah. Demikian pula seseorang ketika melihat pengiriman dengan bank mungkin lebih cepat, kemudian pengirimannya lebih murah misalnya. Maka dari sisi akad masalah transfer ini alhamdulillah tidak ada riba padanya berarti. Karena nggak ada riba, ya tidak. Saya kirim bayar 5.000 kah atau berapa? Nah, cuman masalahnya orang yang menerima kiriman ini harus apa? Kalau yang kirim tidak masalah, yang kirim nggak ada hubungan dengan bank, tidak masalah. Tapi yang menerima
untuk bisa dikirim lewat bank harus punya apa? Harus punya apa, Syafiq? Harus punya rekening. Ini yang ruwet, ya kan? Ya, yang dikirim ini harus punya rekening bank. Yang dikirimi harus punya rekening bank. Nah, makanya kalau dari sisi asal pengiriman itu, asal transfernya itu sesuatu yang tidak masalah. Sesuatu yang bukan riba, bukan akad ribawi pada masalah transfer bank. Cuma yang ada masalah adalah yang dikirimi ini harus punya rekening. Mau tak mau dia harus punya tabungan di bank. Mau tak mau harus punya tabungan di bank. Berarti masuk ke masalah menabung di bank tadi. Oleh karena itulah kalau seseorang sudah terlanjur dalam posisi sudah terlanjur, nah, misalnya dia sudah terlanjur punya rekening, dia hendaknya mengusahakan untuk rekening ini kosong. Dalam artian kapan Anda masuk segera diambil. Dan bagi yang belum punya rekening, ya jangan bikin rekening. Karena apa? Dengan membuat rekening dia berarti menyimpan sebagian uang ke bank. Maka manfaatan rekening yang sudah ada, rekening yang sudah ada, dengan catatan tadi, usahakan setiap ada kiriman ya segera diambil. Setiap ada kiriman segera diambil, sehingga tidak ada proses penabungan di bank tersebut. Kenapa? Karena hanya sekedar menggunakan untuk mengirim saja. Paham? Cuma yang jadi masalah awal pembuatan rekening ini. Awal pembuatan rekening. Makanya seorang kalau belum memiliki rekening dalam keadaan tidak ada kedaruratan padanya, maka tidak usah bikin rekening. Tidak usah membuat rekening. Karena masalahnya apa? Masalahnya tidak sepele. Masalahnya dengan membuat rekening dia berarti menabung, menyimpan sebagian uang di bank. Mahum sampai di sini. Adapun masalah transfernya, masalah transfer tidak masalah. Bukan termasuk akad ribawi padanya. Walaupun seandainya seseorang memiliki kemampuan untuk totalitas melepaskan diri dan mengatakan putus dengan bank, itu adalah sesuatu yang bagus. Karena artinya sudah putus hubungan. Putus hubungan. Dan memang terkadang inilah musibah yang banyak menimpa kita, karena memang usaha orang-orang kufar di setiap negeri muslim mencengkeram dengan bank-bank seperti itu, bank-bank ribawi. Bahkan haji saja kita harus dipaksa menyimpan uang di situ untuk haji walaupun rekening haji itu tidak ada bunganya. Rekening haji tidak ada bunganya, tapi dipaksa kita harus melewati bank, menempatkan uang di bank. Misalnya 25 juta pertama kali masuk, menunggu 15 tahun sudah jadi apa uang? Sudah banyak sekali keuntungan yang mereka ambil. Cuman ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam artian dosa yang mereka yang mewajibkannya. Mereka mewajibkannya, bukan berarti kemudian kalau demikian haji sudah gugur kewajibannya karena harus seseorang meletakkan uangnya di bank. Tidak sebagaimana dulu kami tanyakan kepada sebagian masyayikh. Tetap kalau seorang memiliki kemampuan untuk itu, ya dia mengusahakan untuk menunaikan ibadah haji walaupun dengan dengan keadaan yang tadi. Karena posisinya terpaksa. Posisinya terpaksa. Karena tidak ada jalan kecuali itu. Adapun jalan yang lain ini dengan biaya yang sangat besar. Misalnya ingin haji plus misalnya itu 100 lebih, sehingga bisa daftar sekarang, tahun depan bisa masuk. Ini pun terkadang juga tidak selamat untuk meletakkan uang di bank, ya tidak. Allah musta'an. Intinya
dalam masalah bank yang ada ini, apalagi bank-bank konvensional yang tidak mencantumkan syariat. Walaupun yang mencantumkan syariat itu sendiri pun terkadang harus dicek lagi, betul tidak? Nah, demikian pula BMT, nah, Baitul Mal wa Tamlil yang mereka juga menisbahkan diri kepada syariat ini butuh harus masing-masing. Dalam program masing-masing itu harus dicek sehingga kita bisa mengetahui syar'i betul atau sekedar apa? Sekedar tipuan. Nah, karena memang uang fitnah kan? Uang fitnah. Likulli ummatin fitnah. Wa fitnatul ummatil mal. Fitnah umat ini ya harta. Dan di antara hal yang paling berbahaya yang meruntuhkan perekonomian kaum muslimin ya riba ya. Riba. Makanya kita berhati-hati darinya. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha an yajannibana al-fitan. Yajannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Walhamdulillah.